kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saya mau bicara tentang disiplin terhadap mulut kita. Yang lalu, hari Jumat yang lalu saya bicara soal disiplin ya, dalam segala sesuatu. Jangan kita terlalu fasik, tapi juga jangan kita terlalu saleh. Ya, terlalu saleh itu, wah enggak mau apa-apa. Pokoknya cuma sembahyang saja. Tidak, kita tidak cuma sembahyang, kita juga punya tindakan untuk bertindak. Iman itu disertai dengan tindakan. Amin. Jadi kita mesti punya iman, kita mesti bertindak. Kita mesti berdoa, tapi setelah itu kita mesti bertindak. Kalau tidak, iman kita tidak bertindak, cuma berdoa, tidak bisa. Ya, jangan terlalu saleh, tapi kita dan jangan terlalu fasik, ya, terlalu fasik. Jadi segala macam kita makan, contohnya biar makanan berkolesterol tinggi kita makan saja, nanti akhirnya jadi parah. Mengapa kamu mati sebelum waktunya, kata Pengkhotbah pasal 7. Ya, jadi disiplin terhadap mulut. Saya mau bicara soal disiplin terhadap mulut. Seorang murid itu didisiplin mulutnya mesti didisiplin. Ya, harus ada disiplin dalam mulut kita, perkataan kita. Kalau kita mau jadi murid Tuhan, apakah mulut, ada 5 pertanyaan. Apakah mulut Anda terlalu banyak bicara? Ini pertanyaannya. Atau apakah mulut Anda terlalu sedikit bicara? Terlalu banyak bicara juga nanti banyak salah. Terlalu sedikit bicara, ya dalam hal apa? Ya, yang kedua, apakah Anda menggunakan kata-kata kasar dan dalam berbicara? Nah, saya yakin tidak. Ya, tapi tetap kita harus berhati-hati menggunakan kata-kata bukan yang kasar, tapi yang halus. Apakah ketiga, Anda suka gosip? Gosip itu artinya menceritakan rahasia orang lain kepada sesama, menceritakan rahasia orang lain, itu gosip. Ya. Yang keempat, apakah Anda bersikap bersikap kritis atau menghakimi dalam cara berbicara kita? Kita seperti menghakimi dalam cara berbicara kita itu seperti kritis sekali. Ya. Dan yang keempat, yang kelima, apakah Anda memberi perhatian kepada lawan bicara Anda? Anda mau dengar apa yang dikatakan oleh lawan bicara Anda? Anda mau perhatikan? Anda mau masuk ke dalam hati? Atau Anda cuek saja? Dia ngomong gini, kita tidak perhatikan, kita tidak peduli. Ya, seperti kita tidak menghendaki
orang berbuat begitu terhadap kita, kalau kita berinteraksi, berbicara, kita mengharapkan orang tidak cuek terhadap kita. Orang mau dengar dan perhatikan apa yang kita bicara. Maka kita juga harus tidak boleh cuek. Kita mesti perhatikan apa orang berbicara dan kita tangkap. Kita tangkap isi daripada pembicaraan. Ya, Saudara. Jadi dalam Amsal pasal 15 ayat 23 coba kita baca. Amsal 15 ayat 23. Ya. 15 ayat 23. Silakan baca. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya. Ya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Alangkah baiknya kalau kita perkataan yang tepat pada waktu. Alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktu. Jadi perkataan yang tepat pada waktunya itu penting. Perkataan itu baik, berguna. Kita ucapkan tapi sayangnya tidak tepat pada waktunya. Tidak cocok. Ya, jadi itu kalau perkataan itu tepat dan waktunya juga tepat. Kita ngomong itu pada waktu yang tepat, yang sangat dibutuhkan memang oleh orang yang kita hadapi itu. Nah itu digambarkan seperti buah apel dari emas yang ditaruh di atas piring yang terbuat dari tanah liat, tapi yang bagus. Ya, emas di pinggan terbuat dari perak, ya bukan tanah liat. Tapi kalau perkataan kita itu walaupun bagus, walaupun berguna, walaupun baik, tapi tidak tepat waktunya. Kita ngomong kepada orang yang dia tidak membutuhkan itu saat itu, masih belum membutuhkan. Nah, kita itu seperti ngomong terhadap sesuatu yang tidak menjurus kepada yang diperlukan. Itu seperti buah apel emas yang ditaruh di atas pinggan dari tanah liat yang kotor, yang kasar dan sebagainya. Ya tidak cocok, emas dan tanah liat tidak cocok. Kalau apel emas itu ditaruh di dengan perak, itu cocok. Ya, serasi. Tapi kalau ditaruh di tempat tanah liat tidak serasi, tidak cocok. Jadi kita mesti berhati-hati dalam perkataan kita mesti hati-hati untuk jangan sampai kita salah dalam berkata-kata. Ya, karena perkataan ini sangat penting untuk kita mengerti. Dengan perkataan ini kita bisa membuat sandungan orang, dan dengan perkataan ini kita bisa mengangkat semangat orang itu, kita memberi semangat yang baru kepada orang. Ya, jadi sudah kita mesti hati-hati. Mulut kita ini bisa memberi semangat, tapi bisa memadamkan semangat. Satu di antara dua. Yang mana yang sudah lakukan? Ya, dikatakan contohnya, kalau sudah pergi ke rumah sakit, sudah ketemu banyak orang sakit. Ya, kemudian sudah katakan, ya Pak, periksa dosa-dosa Bapak. Ya, sebelum Bapak mati. Ya, nanti kalau Bapak mati, dosa-dosanya sudah. Wah, ini sebelum Bapak mati ini yang tidak enak. Ya. Kenapa mengharapkan Bapak mati? Ya. Perkataan yang seperti itu tidak membawa kepada pengharapan. Orang itu mengharapkan masih hidup, masih bisa sembuh. Tapi kalau dikatakan ya nanti Bapak mau mati, ya sembahyang minta ampun dosa-dosanya. Ya. Walaupun mungkin dia mau mati, tapi jangan kita bilang dia mau mati. Soal dosa itu lain lagi. Ya. Jadi jangan kita tidak membawa pengharapan kepada, tapi menghakimi. Itu tidak baik. Ya. Jangan kita datang terus ya ayo kamu mesti minta ampun sama Tuhan. Dosamu apa saja, ngomong satu-satu ya, kepada Tuhan. Ya, terlalu kita kurang hikmat. Kita ngomong kurang hikmat. Ya, sudah. Perkataan kita harus membawa orang itu kepada pengharapan,
bukan penghakiman. Bukan. Seringkali perkataan kita seperti menghakimi. Dan itu tidak berguna buat orang yang dengar. Tapi semangat, memberikan semangat yang baru. Ya, Ayub pasal 4 ayat 7, coba kita mau periksa. Pada waktu Ayub berada dalam kesusahan, dalam penyakit yang dahsyat, yang hebat. Ya, pada saat seperti itu dia didatangi oleh 4 sahabat penghibur. Namanya penghibur atau sahabatnya dari Ayub. Tapi ternyata mereka sebagai sahabat tidak bersahabat dengan Ayub. Mereka ngomong yang tidak enak tentang dosanya Ayub dan sebagainya. Ini pasti dosa, pasti Ayub ada dosa. Ini pasti ada dosa. Kalau tidak dia tidak mengalami seperti orang mau mati, seperti orang sekarat, seperti begitu. Ya, itu baunya busuk, penuh dengan bisul-bisul. Itu berenga itu adalah apa? Itu ulat-ulat yang kecil-kecil itu berjalan-jalan di sekujur tubuh. Mengerikan sekali. Bagaimana orang percaya kok bisa mengalami seperti begini? Kita tidak boleh mengatakan orang percaya kok mengalami begitu. Bisa saja, sudah. Ya. Dan kalau kita lihat orang percaya mengalami sakit, penyakit yang seperti itu dan sebagainya, jangan kita anggap terus langsung kita vonis itu dosa. Itu dosanya dia paling banyak, paling besar. Ternyata Ayub tidak. Ayub pada akhirnya dibenarkan lebih dari 4 perkataan dari 4 sahabatnya. 4 sahabat ini Tuhan tegur semua. Kamu sudah bicara tentang aku tidak lebih benar daripada Ayub. Ayub bicara lebih benar daripada kamu. Kamu bicara salah. Ya. Kemudian Tuhan bilang, sekarang Ayub, kamu mesti minta sama Ayub, doakan. Kamu bikin satu persembahan kepadaku, doakan. Hanya Ayub yang aku dengar doanya. Suruh Ayub minta ampun, mintakan ampun kamu, baru aku akan ampuni dan Ayub nanti akan sembuh. Ya, jadi kalau bukan Ayub yang berdoa, aku tidak akan jawab. Kamu akan aku hukum. Perkataanmu itu salah semua. Masih lebih benar perkataan Ayub. Walaupun Ayub juga masih ada salahnya, dalam perkataannya masih ada salah. Dia membenarkan diri, tapi tetap perkataan Ayub itu lebih baik daripada perkataan 4 saudaranya, sahabatnya. Coba kita mau baca pasal 4 ayat 7 Ayub, sebelumnya Mazmur. Camkanlah ini, Ya. siapa binasa dengan tidak bersalah. Ya, siapa binasa dengan tidak bersalah. Ya, siapa binasa dengan tidak bersalah. Jadi Ayub dianggap, disindir, dia itu bersalah, punya salah, punya dosa. Karena itu dia sekarang sedang dalam menuju kepada kebinasaan. Sakitnya enggak main-main itu. Ya, terus ayat 7b. Dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Di mana ada orang jujur dipunahkan. Jadi dia ini Elifas sengaja menyinggung kepada Ayub bahwa Ayub itu adalah orang yang tidak jujur. Makanya sekarang dipunahkan sama Tuhan. Akan dipunahkan, dia akan mati. Ya, sakitnya tidak ada harapan. Dia ada di sini, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Dengan perkataan lain, tidak ada orang jujur dipunahkan. Jadi kalau ada orang yang dipunahkan, pasti dia orang yang tidak jujur. Dan Ayub ini sedang dipunahkan sama Tuhan, mengalami percobaan yang dahsyat ini. Ini berarti dia sedang akan dipunahkan karena dia tidak jujur. Dia adalah orang yang tidak jujur. Jadi secara halus mereka itu menyinggung kepada Ayub. Ayub itu orang yang tidak jujur dan orang yang bersalah. Ya, 2 perkara ini. Karena itu Tuhan mau punahkan dia. Apakah benar? Tidak benar. Ya, tidak benar. Tuhan tetap bela kepada Ayub. Dalam ayat 8, coba kita mau baca ayat 8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan, membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Akan menuai juga, menuai apa? Kejahatan dan menuai kesusahan.
Jadi di sini kita melihat orang yang membajak kejahatan, satu, dan orang yang menabur kesusahan, dua, akan menuai apa? Kejahatan dan menuai kesusahan. Akan menuai hal yang sama yang dia bajak dan dia tabur. Dia bajak kejahatan, dia menabur kesusahan, dia akan menuai kejahatan dan kesusahan. Itu pasti. Tidak mungkin saudara menabur gandum, benih gandum, saudara menuai buah salak. Tidak ada salak, yang ada buah anggur. Ya, sebab saudara menabur benih gandum. Ya, jadi di sini kita melihat Elifas seolah-olah menyindir Ayub. Kalau Ayub ini bersentuhan dengan hal-hal ini, dengan hal-hal yang jahat, kejahatan dan kesusahan. Kalau Ayub bersentuhan dengan hal-hal yang jahat dan kesusahan, maka pasti dia juga akan mengalami hal-hal yang dia bersentuhan dengan itu. Ya, Ayublah yang dituduh oleh Elifas bahwa Ayub itu yang membajak kejahatan. Dan sekarang Ayub mesti menuai apa yang dia bajak dan yang dia tabur. Dia mesti menuai penghakiman dari Tuhan. Ini perkataan yang sangat menyedihkan. Ya, mestinya kalau kita ketemu dengan seseorang yang sakit misalnya, pertama kita mesti mengatakan, Tuhan mengasihi Anda. Walaupun Anda dalam keadaan sakit seperti ini, Tuhan tahu penderitaan Anda. Ya, dan Tuhan tidak pernah mau meninggalkan Anda. Tuhan tetap menyertai Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, kecuali kalau anaknya yang meninggalkan dia. Seringkali kita yang meninggalkan dia, dan kita berjalan menurut jalan kita sendiri. Ya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita lebih dulu yang meninggalkan dia. Amin. Dan kita berjalan menurut kehendak kita. Kemudian kita mengatakan, oh Tuhan, mengapa engkau meninggalkan saya? Ya, Tuhan tidak meninggalkan kita sampai kita meninggalkan dia. Kalau kita meninggalkan dia, otomatis kita bercerai dengan dia. Dia sepertinya meninggalkan kita, tapi sebenarnya tidak. Ini akibat dari kita yang meninggalkan Tuhan. Jadi kita berada jauh dari Tuhan, bukan karena Tuhan yang meninggalkan kita, tapi karena kita yang menjauh dari Tuhan. Jadi salah siapa? Salah kita sendiri. Kita tidak boleh menuduh bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Kita seringkali meninggalkan Tuhan. Kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita pakai pikiran kita sendiri. Kita pakai macam-macam. Kita ini ya. Sekarang banyak Injil yang diberitakan bukan Injil, itu palsu, Injil palsu. Mereka pakai istilah-istilah dalam Alkitab, tapi mereka tidak menyebut Yesus. Mereka tidak membawa orang yang mendengar itu datang kepada Yesus untuk percaya Yesus dan terima Yesus. Mereka cuma dikasih firman-firman tapi tidak pakai Yesusnya. Jadi keselamatan tidak dibawa kepada keselamatan, dibawa kepada tidak tahu apa. Jadi akhir zaman itu nanti ada banyak penyesatan. Ya, ada satu pendeta yang besar, pendeta besar ya, di Amerika. Itu dia tidak jadi pendeta lagi. Dia pendeta yang terkenal. Akhirnya dia tidak jadi pendeta. Dia jadi seperti orang yang berkeliling membawa Injil, tapi tidak disebut, tidak mau sebut Injil itu tidak mau disebut. Yesus tidak mau disebut. Ayat-ayat firman Tuhan tidak disebut. Tapi dia pakai ayat-ayat firman Tuhan. Ini satu hal yang menyedihkan. Ya, ini kita mesti berdoa banyak untuk Injil-Injil yang palsu akhir zaman ini. Ya, saya kadang-kadang tidak bisa mengerti. Saya berdoa sama Tuhan, tapi saya percaya
Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Kita tidak akan ditipu oleh Injil-Injil. Rasul Paulus bilang, biarpun ada seorang malaikat turun dari sorga dan memberitakan Injil yang lain dari yang aku beritakan, kata Rasul Paulus, terkutuklah itu. Itu malaikat terkutuk. Itu dalam Galatia pasal 1. Ya, jadi kita mesti berhati-hati. Banyak sekarang penyesatan. Sepertinya bagus, tapi Yesus tidak ada. Saudara tidak dibawa pergi kepada keselamatan, tidak. Darahnya Yesus, tidak disebut itu. Takut, tidak mau menyebut itu. Ya, itu sudah darah Yesus, korban Kristus, salib Kristus, penebusan Kristus, itu semua sudah dikeluarkan. Tinggal ampasnya itu diberikan kepada manusia. Manusia bodoh sekali. Dan memang zaman akhir, zaman penyesatan. Banyak manusia disesatkan oleh Injil-Injil yang sepertinya Injil tapi bukan Injil. Ya, bukan Yesus yang menjadi yang kita menjadi pusat, sentrumnya, bukan. Ya, itu keakuan kita nanti yang akan berjalan di depan. Ya, kita mesti berdoa banyak. Saya berdoa banyak juga untuk hal ini. Ya, untuk ya, memang kalau orang belum dibukakan dia tidak mengerti. Kalau saya ngomong begini, orang bilang, ini Om Paulus fanatik. Tapi nanti kita lihat bagaimana. Zaman akhir ini nanti akan ada banyak penyesatan. Ya, Injil yang sudah dikeluarkan, intinya itu dikeluarkan semua jadi Injil apa? Injil ampas, saya bilang ampasnya babi. Itu Injil jadi seperti itu. Bukan Injil yang sungguh-sungguh yang dibutuhkan oleh manusia. Yang butuh darahnya Yesus, butuh keselamatan dari Kristus, butuh kemerdekaan dari Yesus, butuh segala yang penebusan dari Tuhan. Kita perlu ditebus. Ya, kalau soal sukses, ya saya bilang sukses itu Abraham sukses, Lot juga sukses, betul? Sama-sama. Ini sama keponakan ini. Dua-dua sukses. Tapi jangan kita lihat suksesnya, kita lihat akhir hidupnya. Akhir langkah hidup mereka itu bagaimana. Abraham tetap dia disertai Tuhan. Kemana saja dia dilindungi, dibela sama Tuhan. Kalau ada orang berani dekat sama dia, awas. Istrinya mau diambil sama raja-raja, awas. Raja-raja dihukum sama Tuhan. Ya, sampai dikembalikan istrinya. Ya. Tapi bagaimana dengan Lot? Akhir hidupnya sempoyongan, tak karuan, ya, mau meninggalkan Sodom, tapi sayang hartanya banyak. Bagaimana ini kambing dombanya banyak, berapa puluh ribu itu mau dibawa sekaligus, tidak segampang itu, langsung mau bawa keluar dari kandang, ya. Nanti mereka terpencar-pencar. Jadi harta bendanya itu semua dia bingung, pusing, keluar masuk. Dua malaikat itu sudah tunggu. Ayo, Lot cepat. Ini sudah matahari mau keluar. Nanti kalau matahari keluar itu nanti ada satu gunung yang dekat di situ akan memuntahkan itu sulfur, belerang, mati semua. Semua mati, tidak tahan. Ya, cepat. Ya, tunggu. Sedikit lagi. Dia masuk keluar. Dia bingung. Bagaimana nih hartanya begini banyak sekali. Dia sukses, orang sukses. Tapi pada akhir hidupnya nol, sama sekali habis, hilang. Tidak ada satu yang Tuhan tinggalkan. Semua binasa, kena belerang. Itu kalau orang itu tidak mempunyai harta di sorga. Kita boleh kerja, kita boleh diberkati, boleh sudah sukses, tapi kita mesti sukses dalam kerajaan sorga juga. Amin. Jangan sukses cuma sukses. Nanti itu sukses yang seperti sepur kereta api loh. Sukses. Duit susah. Habis sukses susah. Ya, kalau zaman dulu itu zaman Belanda itu kereta api itu jalannya bunyinya susah. Itu dia punya mesin itu luar biasa. Bunyinya susah.
susah. Duit susah. Ini bunyinya ini juga duit gitu. Jadi duit susah duit. Ya, itu orang-orang yang sukses di dunia. Tapi kita sukses dalam kerajaan sorga. Ya, tidak berarti menjadi orang Kristen itu mesti miskin. Oh, Abraham itu kaya, lebih kaya dari Lot kok. Tapi hatinya tidak pada kekayaan, hatinya pada Tuhan. Ya, dia persembahkan semua hidupnya kepada Tuhan. Anaknya pun dia persembahkan untuk disembelih. Tapi Tuhan ganti domba. Ya, jadi dia bukan sukses yang seperti Lot itu. Pada akhir, dalam Alkitab dikatakan akhir langkah hidup kita itu lebih penting dari awal. Betul? Hari Jumat yang lalu saya khotbah dalam pengkhotbah. Jangan sudah lihat orang sukses. Ini belum sampai langkah akhir. Ini sukses belum sampai selesai. Kalau mau sampai selesai, lihat suksesnya selesai, sampai langkah akhirnya dia bagaimana nanti. Di situ dia dibombardir sama musuh atau bagaimana. Dia disiram oleh belerang atau dia dilindungi sama Tuhan. Itu nanti pada langkah akhir kita akan membuktikan kita itu sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Yang sungguh-sungguh saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara tidak menyimpan semua kekayaan dunia. Tidak. Saudara akan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Sebab kalau disimpan semua, nanti kayak Lot itu tidak cukup. Rumahnya tidak cukup. Jadi tempat kekayaannya itu banyak sekali. Usahanya banyak sekali. Tidak cukup rumahnya. Ya, waktu dia mesti keluar, wah, kedodoran itu seperti ya gimana ini, pusing dia lihat yang itu tidak bisa dibawa, yang itu tidak bisa, semua tidak bisa dibawa, gimana ini. Dan waktunya sudah tik kurang sedikit, tik jam 12:30 malam habis sudah. Ya, jadi kita diancam dari segala macam segi. Tapi kita tidak usah takut. Tuhan bersama dengan kita. Kalau kita cinta Tuhan, Tuhan cinta kita juga. Amin. Luar biasa. Nah, sudah betul. Kalau sudah datang setiap hari Jumat, perlukan. Jangan sudah tinggalkan ini waktu jam 6 sampai jam 8 ini. Ini waktu untuk Tuhan. Ini sudah nasar. Kita nasar. Saya sudah nasar. Nasar itu ada janji sama Tuhan. Saya serahkan ini waktu untuk Tuhan. Ya, jadi ada undangan apa tidak peduli. Saya mau datang untuk pemuritan. Ini penting saya. Supaya sudah mengerti akhir zaman ini kita ini mesti bagaimana. Jangan sampai kita keliru. Ya, jalan kita jangan sampai keliru. Saya tidak bisa menolong saudara. Yesus yang bisa menolong. Saya tidak bisa menolong anak saya. Saya tidak bisa menolong siapa saja. Cucu saya. Saya adalah manusia. Ya, Tuhan yang bisa menolong. Makanya sudah mesti sungguh-sungguh sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Biar anaknya pendeta tapi itu tidak bisa. Saya tidak bisa menjamin dia selamat. Yang menjamin itu Kristus. Karena dia yang menebus kita. Bukan saya sendiri ditebus oleh Yesus. Yang menjamin saya bukan saya. Walaupun saya pendeta. Tapi Yesus yang menjamin saya. Jadi kita semua perlu Yesus. Kenapa itu Yesus kok dihilangkan? Ya, itu ya Tuhan mau supaya kita melek. Kita jangan sampai merem, kita sampai buta. Kita orang buta itu Alkitab bilang jalannya tidak tahu kemana tujuannya. Jalannya ke sini, buta. Dia pikir sudah betul. Sementara dia jeblok masuk di sana. Karena dia tidak terbuka mata. Mata rohani sudah mesti dibuka untuk sudah bisa melihat kemana arah sudah berjalan, kemana sudah pergi. Apa sudah lakukan untuk menjadi murid Tuhan itu? Ya, ini sangat penting sekali untuk kita. Jadi, di sini kita lihat. Jadi, kita harus seringkali, ya, coba kita harus memberi semangat, memberi semangat kepada saudara-saudara kita. Ya, mari kita baca Yesaya 50 ayat 4.
Yesaya 50 ayat 4. Ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, Ya. supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, coba lagi sekali. Saya ingin diulangi lagi. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Lidah seorang murid. Tuhan Allah sudah memberikan aku lidah seorang murid. Lidah seorang apa? Murid. Jadi saudara murid sudah punya lidah seorang murid juga. Ya, jadi kalau lidah kita masih belum murid, lidah kita ini masih lidah lain, ya, lidah buaya, bukan lidah buaya, lidah yang lain. Ya. Mari kita terus. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ya, dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru. Terus Kepada orang yang letih lesu, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. ya, setiap pagi dia mempertajam apa? Pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Seorang murid itu diberi lidah murid. Jadi lidah saudara itu lidah apa? Bukan lidah buaya, bukan lidah apa? Lidah murid. Saudara belum bisa dikatakan seorang murid kalau belum lidahnya murid. Tuhan akan periksa nanti satu persatu. Mesti buka lidah. Tuhan bilang, buka lidah. Ya Tuhan, lidah saya lidah seorang murid. Tapi ada yang Tuhan bilang, lidahmu belum lidah seorang murid. Mari minta sama Tuhan, lidah murid. Ya, lidah murid itu apa? Memberi semangat baru. Ini, memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dalam ayat 4a. Ya, memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi kita ini kerjanya ketemu sama siapa saja kita memberi semangat yang baru. Ya, bukan semangat baru yang itu apa? Partai-partai bukan. Ya, itu semangat lain. Semangat yang baru. Jangan ketemu orang ya orang tuh mengeluh. Ya, makanya kamu ini mengeluh terus karena kamu ini enggak dekat sama Tuhan, membuat semangat orang itu loyo. Jangan. Perkataan kita mesti selalu memberi semangat yang baru. Amin. Siapa saja sudah ketemu dengan orang, beri semangat yang baru. Beri semangat, itu tandanya saudara seorang murid. Tandanya murid itu semangat. Bukan tandanya kalau sudah dapat sertifikat. Ya, sertifikat seorang murid. Ya, lidahnya difoto di situ. Ini lidahnya murid. Tidak perlu. Yang penting lidah saudara itu gunakan tiap hari menguatkan orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Siapapun orang itu, kuatkan dia. Kalau dia sudah mulai goyang-goyang, kuatkan. Itu namanya lidah murid. Saudara tidak ada yang suruh, tapi Roh Kudus yang suruh saudara. Karena saudara ada Roh Kudus di dalam saudara, maka saudara akan bertindak sesuai dengan gerakan Roh Kudus. Itu tanda-tanda dari seorang murid. Ya. Dan kemudian setiap pagi 4b, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mempertajam untuk kita mendengar suara Tuhan. Ya, terus ayat 5, Tuhan Allah telah membuka telingaku. Membuka telingaku. Nah, saudara kalau sudah seorang murid, telinga saudara itu dibuka sama Tuhan. Terus dan aku tidak memberontak. Tidak memberontak. Tidak berpaling ke belakang. Tidak berpaling ke belakang. Ya, siap. Tidak berontak, berpaling ke belakang, tidak. Dia nurut. Itu seorang murid. Telinganya dibuka untuk mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan juga lidahnya diberi lidah seorang murid. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan itu begitu baik. Mintalah lidah seorang murid. Dalam
ayat Amsal 12 ayat 15. Coba kita membaca. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Terus? Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Ya bijak. Ayat 15 dikatakan, 15a, jalan orang bodoh lurus di dalam anggapannya sendiri. Orang bodoh itu menganggap pendapatnya itu paling benar. Ini orang fasik. Orang fasik itu menganggap pendapatnya itu paling benar. Jalan orang bodoh itu lurus di pemandangannya dia sendiri. Ya, jadi dia bilang, ini jalan saya ini. Kamu salah jalan sini. Tidak, ini jalan saya lurus. Ini jalan yang lurus. Buat saya ini jalan yang tepat, yang benar. Tidak, ini jalan yang salah. Oh tidak, dia tidak mau dinasihati. Ini orang fasik ya. Tidak mau dinasihati, tidak mau diberitahu, kamu salah jalan. Oh tidak, saya jalan betul. Saya tidak salah jalan. Tidak mau dikasih tahu, tidak mau terima pemberitahuan, tidak mau ditegur, tidak mau, ya. Pokoknya semua dia anggap dia yang pendapatnya dia itu yang paling baik. Jadi orang itu adalah orang fasik, orang bodoh. Orang bodoh itu merasa tidak memerlukan nasihat. Itu orang bodoh, tidak perlu nasihat. Jalan saya ini sudah betul, ini lurus. Padahal tidak, jalannya dia tidak lurus. Ya, sudah. Jadi Tuhan mau supaya kita jangan menjadi orang bodoh yang tidak mau dinasihati. Orang fasik yang menyesatkan diri sendiri. Karena orang fasik itu jalannya, dia bilang ini jalanku sudah benar. Dikasih tahu salah, enggak, tetap benar. Dia bilang ini jalan saya tetap di sini. Ternyata jalan ini membawa dia kepada kebinasaan. Jadi dia termakan oleh jalannya sendiri. Dia jadi korban oleh pendapatnya dia sendiri yang dia merasa dirinya paling benar. Tidak mau dikasih nasihat. Tapi orang bijak itu sudah bijak, tapi masih mau dikasih nasihat. Itu orang rendah hati. Jadi orang yang bijak masih mau dikasih nasihat lagi, itu orang rendah hati. Dengar baik-baik. Kalau saudara dinasihati, sudah tidak mau dengar, itu kesombongan. Tidak mau, dengar tidak mau. Tapi kalau orang rendah hati itu, walaupun dia sudah bijak, tapi dia dikasih tahu, dia masih mau terima. Ya, saya mau. Ya, sebab dia bijak tapi belum sempurna, masih harus meningkat. Ya, dalam ayat 26 coba baca. Orang benar mendapati tempat. 26, orang benar ayat mendapati 12. Ya. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Ya, orang benar mendapat tempat penggembalaan. Sudah mendapat tempat penggembalaan di sini. Ya. Tapi orang fasik bagaimana? Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Menyesatkan mereka sendiri. Ini jalannya orang fasik itu menyesatkan mereka sendiri. Ya, jadi di sini dikatakan orang benar mendapat tempat penggembalaan, tapi tidak ada ayat mengatakan orang fasik juga diberi tempat penggembalaan. Tidak ada, tempatnya orang fasik tidak ada. Kenapa? Karena orang fasik itu tidak mau diberitahu. Menyesatkan apa? Mereka sendiri. Orang fasik, jalannya orang fasik itu menyesatkan mereka sendiri. Menyesatkan mereka sendiri. Ya, jadi saudara, jangan kita jadi orang fasik, karena orang fasik itu tidak disediakan tempat penggembalaan. Karena dia tidak mau diberitahu. Tapi orang bijak itu mau diberitahu. Tempat penggembalaannya ada di dalam gereja. Ya, ini sangat penting sekali untuk kita mengerti. Kemudian dalam ayat 5b, orang bijak, orang yang mau menerima nasihat.
Orang bijak adalah orang yang mau menerima nasihat. Walaupun sudah bijak masih mau terima nasihat. Walaupun sudah bijak tapi masih mau terima nasihat, itu adalah kerendahan hati. Bisa sah? Rendah hati itu tidak jalan bungkuk-bungkuk begini. Oh, saya rendah hati. Saya rendah. Tapi rendah hati itu bukan sininya yang bungkuk, tapi hatinya yang tunduk. Hatinya masih mau. Dikasih nasihat mau. Ya. Tapi jalannya orang fasik itu menyesatkan mereka sendiri. Karena dia sudah bersikukuh, dia berkukuh. Ini jalan saya. Dan ini jalan sesat. Dia bersikukuh. Tidak, saya tetap di sini. Jadi tidak ada harapan untuk orang ini. Ya. Tidak mau digembalakan. Saya mau tambahkan sedikit. Dalam Amsal 12 ayat 16a. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Ya, jangan kita ini kalau ketemu sama orang terus langsung kita punya sakit hati, kita buka sakit hati kita. Biar semua tahu itu bodoh. Jangan. Mesti ada rem. Nahan. Ya. Betul, memang kita hati kita memang tidak sejahtera, tapi kita mesti ada rem. Ya. Terus ayat bagian B, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Orang yang mengabaikan cemooh. Cemooh itu orang yang suka mencemooh, suka mengolok. Dikasih nasihat, ngolok dia. Tidak dia terima, tapi di belakang dia mengolok. Itu orang pencemooh. Ya, dikatakan orang jalan apa tadi? Orang bijak, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi dalam terjemahan sehari-hari begini, orang yang tetap tenang ketika dihina adalah orang yang bijaksana. Jadi ketika sudah dihina orang, sudah tetap tenang. Sudah mau, ya, perang tanding, tidak, sudah tenang. Pernahkah sudah dihina orang, sudah tetap tenang? Saudara itu orang bijak. Orang yang tetap tenang ketika dihina, tapi dia tetap tenang, adalah orang yang bijaksana. Amin. Ya, jadi setelah kita harus. Nah, saya waktu di Mamuju saya dikasih tahu, Mamuju itu artinya maju, mundur, maju, mundur. Mamuju, apa? Jurang, masuk jurang. Wah, saya tidak mau masuk jurang. Makanya orang Mamuju itu semua kayak masuk jurang. Masuk jurang. Kenapa kok Mamuju kok dikasih nama maju, mundur, masuk jurang? Loh, siapa yang saya bilang jangan sebut begitu. Kita rubah. Maju, mujur, jangan mundur. Mujur, jujur, maju, mujur, jujur. Wah, ada yang sebagian tidak mau terima, tidak jujur. Ya karena kamu tidak jujur. Sekarang banyak manusia yang tidak jujur, korupsi di mana-mana, jadi manusia tidak takut, hatinya takut disebut jujur itu takut. Wah, aku tidak jujur ini. Bagaimana hidupku tidak cocok dengan ngomongannya ini jujur. Nah, makanya mesti jujur. Ya, jadi maju, mujur, jujur. Nah, 3 itu. Ya, kita mesti belajar mengucapkan yang positif. Jangan kota kita dikasih nama yang negatif. Makassar, maknya sudah kasar. Apalagi, wah ini repot. Saya bilang saya robah itu. Tidak, jangan bilang maknya kasar. Maknya sudah baik, apalagi engkongnya lebih baik lagi. Haleluya. Saya sebutkan perkataan yang positif untuk kota Makassar. Dan Makassar akan diganti sama Tuhan menjadi kota yang luar biasa. Walaupun ini daerah ini merah, selalu dalam keamanan ini merah. Ya, ada satu orang ABRI yang bilang sama saya, ini Makassar ini selalu merah, dia panggil merah, selalu merah.
Jadi mesti selalu standby, siaga 1. Sebenarnya puji Tuhan, kotaku dijaga siaga 1. Aku bisa tidur ngorok siaga 1, tidak tidur tentara-tentara jaga. Ya, Tuhan baik. Tuhan di Indonesia tidak ada yang siaga 1, cuma Makassar. Maknya kasar, jadi dijaga. Ya, misalnya tidak kasar lagi. Sekarang sudah manis, Makassar manis. Ya, puji Tuhan. Nah, satu kata dikatakan dalam Amsal 18 bahwa hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Coba kita baca. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kenapa kok 18 ayat 1 21 hidup mati dikuasai lidah? Kenapa kok tidak dibilang dikuasai mata atau dikuasai hidung atau dikuasai telinga? Ya, tapi dikuasai mulut. Ya, kenapa dikuasai mulut? Terus lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, jadi hati-hati. Hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakan? Kalau sudah suka menggemakan, mengucapkan kata-kata yang negatif tentang hidup ini, sudah nanti akan memakan buah yang negatif. Tapi kalau sudah suka menggemakan yang positif, sudah akan makan buah yang positif. Jadi tergantung apa yang sudah lakukan. Yakobus yang terakhir saya mau bawa kepada Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2. Ya. Ukuran dari kesempurnaan itu apa? Yakobus 3 ayat 1. Ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Ya. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ukuran yang lebih berat, kita akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Terus. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ya. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Ya. Orang yang sempurna. Kalau tidak salah dalam perkataan, orang sempurna. Terus. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yang bisa mengendalikan juga seluruh tubuhnya. Jadi kalau orang itu bisa mengendalikan lidahnya, omongan, perkataannya bisa dia kendalikan. Dia bisa mengendalikan emosinya juga. Dia bisa mengendalikan telinganya. Dia tidak mau sembarangan mau dengar telinga berita-berita dari gosip apa tidak. Dia tidak mau. Berita yang kotor tidak mau dia dengar. Dia saring. Ya. Karena dia sudah bisa menguasai lidahnya. Kalau dia bisa menguasai perkataannya, dia bisa menguasai matanya juga, pikirannya juga, emosinya juga, perasaannya juga, kehendaknya juga, pikirannya juga. Dia bisa menguasai semua alat, seluruh alat dari anggota tubuh itu bisa dia kuasai, dia kendalikan. Kalau dia bisa mengendalikan lidahnya lebih dulu. Terus kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dulu ayat 2, sudah sampai ayat 2 dulu. Ya, mengapa? Kalau orang itu sudah bisa menguasai mulut, lidah, dia bisa menguasai seluruh anggota tubuh. Karena mulut kita ini adalah alat yang paling mudah untuk berbuat salah dan paling sering ngomong salah. Ya. Kadang-kadang kita sudah berbuat salah tapi kita belum menyadari. Ya, kita sudah gosip tapi kita belum menyadari bahwa kita itu sudah salah. Kita sudah ngomong salah tapi kita tidak menyadari bahwa kita itu sudah ngomong salah. Ya, paling mudah untuk melakukan hal yang salah adalah mulut kita, lidah kita, bibir kita ini, perkataan kita. Dan yang paling berat adalah kita tidak merasa bahwa itu salah. Ya, kalau kita berbuat salah dengan mendengar yang berita-berita yang tidak bagus dan sebagainya, mungkin kita pikir itu salah. Kita melihat barang-barang yang tidak pantas untuk kita lihat, kita bilang saya salah, saya sudah melihat sesuatu blue film atau apa yang salah itu saya sudah melihat itu sudah salah. Tapi kalau ngomong
kita tidak merasa bahwa kita sudah salah. Padahal kita sudah ngomong yang salah, tapi kita tidak sadar bahwa kita sudah berbuat salah. Jadi begitu cepat sekali kita berbuat salah dengan perkataan dan tidak merasa salah. Itu yang berat, tidak merasa. Jadi orang tuh berkata-kata salah tapi tidak merasa salah. Nah, itu yang membuat ini alat satu ini paling gampang untuk manusia berbuat dosa. Makanya kalau kita bisa menguasai ini, kita bisa menguasai semua yang lain. Alat-alat pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita bisa menguasai. Ya. Jadi kalau kita bisa mengendalikan kata-kata kita, ya, mudah untuk kita melakukan hal-hal yang lain. Jadi kesimpulannya adalah dalam Yakobus 3 ayat 6, lidah pun, coba tolong bacakan. Yakobus 3 ayat 6. Lidah pun adalah api ya, yang merupakan suatu dunia kejahatan. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, ya, sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh, ya, dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh di sini api dikatakan neraka. Lidah itu adalah suatu dunia kejahatan. Katakan sama-sama, dunia kejahatan. Sudah masih kenal? Kita mengenal dunia entertainment. Segala sesuatu yang berhubungan dengan entertainment, ya, dunia hiburan, ya, di situ ada penyanyi, ada Ratu Indonesia, ada macam-macam, semua yang serba menghibur. Dunia itu satu dunia tersendiri, ya, duit, pokoknya punya duit banyak bisa berbuat apa saja di situ. Kita mengenal dunia maksiat, dunia percabulan, dunia yang kotor sekali. Itu dunia maksiat, itu satu dunia tersendiri. Segala bentuk, cara, dan apa saja yang bersifat jahat, ya, percabulan dan sebagainya, itu termasuk dunia, satu dunia tersendiri. Segala macam maksiat, bentuk maksiat. Kita mengenal dunia kejahatan narkoba. Nah, itu semua serba narkoba. Pokoknya apa saja yang berhubungan dengan narkoba itu ada dalam dunia narkoba. Kita mengenal dunia kejahatan penjualan anak-anak di bawah umur untuk dijadikan buruh anak. Umur 5 tahun, 7 tahun sudah kerja, mestinya senang-senang sekolah, dia mesti kerja setengah mati. Itu menyesal karena upahnya kecil, ya, jadi bisa dipakai untuk jadi buruh anak. Itu satu kejahatan sendiri, dunia kejahatan sendiri. Ada dunia kejahatan penjualan bayi. Ini mungkin organ-organnya bayi yang masih sehat itu diambil, otaknya mungkin diambil, dicangkokkan di mana. Sekarang pakai obat sistem cangkokan, dicangkokkan dari anak bayi, ya, dicangkokkan. Parkinson katanya juga dicangkokkan di sini, tapi belum tentu dia bisa sembuh, ya. Jadi lidah itu juga satu dunia kejahatan, sama seperti dunia kejahatan narkoba, maksiat, entertainment, penjualan anak-anak di bawah umur, penjualan bayi dan sebagainya. Di dalam lidah itu ada puluhan bahkan ratusan jenis kejahatan, ya, kejahatan misalnya penipuan, itu pakai lidah, penipuan. Kejahatan membual, saya ini hebat, saya ini gini, ya, padahal tidak ada apa-apanya, membual, omong kosong, itu. Kejahatan fitnah, memfitnah orang. Kejahatan lidah bercabang, kayak ular, ngomong di sini A, ngomong di sini B, ya, ini ular ini, ngomong di sini begini, ngomong di situ begitu, adu domba, itu lidah bercabang, ya. Kemudian ada lagi kejahatan menghakimi. Nah, ini lidah kita suka menghakimi. Lidah kejahatan menuduh, tuduhan palsu, menuduh. Itu pekerjaannya iblis, suka menuduh.
dusta juga itu satu kejahatan. Omong kotor itu juga satu kejahatan. Dengan lidah semua. Memuji Tuhan. Kita dengan lidah kita memuji Tuhan, tapi juga dengan lidah kita mengutuk sama orang. Ini tidak pantas, kata Yakobus. Ada ayatnya. Ya, mengutuk ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Tidak pantas kita memuji Tuhan dengan lidah kita, dan dengan lidah yang sama ini kita mengutuk manusia. Apakah dari satu sumber mata air keluar dua air yang pahit dan air yang manis? Tidak mungkin. Satu saja air yang keluar. Kalau pahit ya pahit, kalau manis ya manis. Tidak ada dua macam air. Ya, juga dunia kejahatan memberkati. Dengan lidah kita memberkati, tapi dengan lidah kita juga mengutuki orang. Dengan lidah yang sama. Jadi ada begitu banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh lidah. Ini lidah ini satu kejahatan, satu dunia kejahatan tersendiri. Bukan, kalau disebut dunia kejahatan itu bukan cuma dia bisa melakukan 1-2 kejahatan, tapi puluhan kejahatan. Macam-macam kejahatan yang saya tidak sebut masih banyak. Itu semua dilakukan oleh lidah. Makanya disebut satu dunia kejahatan. Banyak kejahatan yang dilakukan oleh ini. Ya. Dalam ayat 7 dikatakan sampai ayat 10, ayat 3, ya, semua jenis binatang liar, burung-burung, ya, serta binatang-binatang menjalar, ya, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan, dan semua binatang bisa dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun berkuasa. Ayat 8, terus menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ya, jadi segala macam binatang, sampai apa itu binatang buaya bisa dijinakkan, monyet bisa dijinakkan, segala macam binatang bisa dijinakkan. Tapi satu yang tidak bisa dijinakkan oleh manusia, yaitu lidahnya manusia itu sendiri. Bukan lidah kambing, lidah sapi. Lidah sapi bisa dijinakkan, bisa jadi makanan yang enak, tapi lidah manusia tidak bisa. Manusia ini lidahnya buas, tidak bisa dijinakkan. Perhatikan, siapa yang bisa menjinakkan? Cuma satu, Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus. Roh Kudus itu simbol. Waktu Roh Kudus turun atas 120 murid, Roh Kudus turun dalam bentuk apa? Simbol apa? Lidah-lidah yang bernyala api, seperti api nyala, turun. Begitu banyak itu ruangan dipenuhi dengan lidah api, ya, turun. Dan 120 murid itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Luar biasa. Kisah Rasul 2 ayat 3. Coba tolong baca. Ya. Ya. Dan tampaklah kepada mereka, ya, lidah-lidah seperti nyala api. Ya, lidah-lidah seperti nyala api. Terus yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Mengapa Roh Kudus turun tidak dalam bentuk pulpen, atau dalam bentuk ini tisu, atau dalam bentuk arloji, atau dalam bentuk manusia, tapi dia turun dalam bentuk lidah-lidah api. Lidah itu menunjuk kepada lidah yang mau disucikan. Karena itu kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus, dia berbahasa roh. Lidahnya diputar balik, keluar bahasa roh. Ini makanya simbolnya itu adalah, selain burung merpati, itu adalah lidah-lidah api yang menyala seperti api. Raja Daud tahu bahwa mulutnya perlu kendali. Ya. Lidah bijak mendatangkan kesembuhan. Coba Amsal 12 ayat 18. Amsal 12, saya mau selesaikan. Amsal 12 ayat 18, tolong bacakan. Ada orang yang lancang mulutnya. Ada orang yang lancang mulutnya. Seperti tikaman pedang. Ya, melancang itu suka ngomong yang tidak terkontrol, ngomong segala macam. Ini lancang mulutnya. Ya, terus. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lidah orang bijak mendatangkan
Nah, kalau saudara ketemu dengan orang yang sakit hati, saudara ngomong, saudara terus ngomong sama dia tentang Tuhan sampai dia ditaklukkan. Ya, dia sakit hatinya ditaklukkan, disembuhkan. Lidah seorang bijak mendatangkan kesembuhan dan memberi ayat 18 ini, memberi semangat. Ya. Nah, kemudian memberi semangat seperti salep yang menghibur sakit hati. Amsal 15 ayat 4, tolong baca. 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Jadi di sini dikatakan lidah apa? Lidah lembut, lemah lembut. Hikmat Allah itu adalah dimulai dari lemah lembut. Amin. Jadi saudara kalau mau punya hikmat, saudara akan dirubah sama Tuhan. Dari kasar menjadi lembut. Ya, jadi lembut terus. Tetapi lidah curang melukai hati. Ya, tapi lidah yang curang itu melukai hati. Ya, ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Ada buah-buah kehidupan. Perkataan saudara nanti akan seperti buah-buah kehidupan. Amin. Sudah ngomong sama orang, dia seperti makan buah pohon kehidupan. Bukan makan buah yang pahit. Dilepet. Saya tidak tahan omongannya orang ini pahit. Ini buah yang pahit. Tapi lidah lembut itu adalah pohon kehidupan. Pohonnya, pohon kehidupan seperti ada di Eden, berarti ada buah kehidupan. Itu perkataan saudara akan jadi seperti buah kehidupan. Pasal 25 ayat 15, lidah lembut. 25 ayat 15, silakan. 15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan. Ya. Dan lidah dengan lembut. Kesabaran seorang penguasa bisa diyakinkan. Seorang penguasa bisa disurutkan, dia punya emosi. Terus dan lidah lembut mematahkan tulang. Dan lidah yang lembut, memang lidah ini lembut tapi bukan lembut lidahnya, lembut perkataannya. Amin. Lidah yang lembut itu bisa mematahkan tulang. Apa itu artinya tulang? Tulang itu keras. Itu ada hati yang keras itu bisa dipatahkan dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi kalau saudara suami sudah marah-marah datang dari kantor, saudara jangan juga marah-marah. Nanti suara satu sama suara dua, jadi duet, marahnya ada duet. Saudara pakai lemah lembut, nanti itu suami itu akan dipotong sama Tuhan. Bukan suaminya dipotong, enggak lah. Ya tapi lidahnya, ya bukan lidahnya yang dipotong. Itu hati yang keras itu akan dipotong. Itu bisa mematahkan tulang yang keras. Tulang itu kan keras. Kok bisa? Bisa. Ya, dengan apa? Lidah yang lemah lembut itu mematahkan tulang. Hati yang keras itu kayak tulang yang keras itu akan dipatahkan. Ya, terus pasal 31 ayat 26. Amsal 31 ayat 26. Ya. Ya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Ya. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Pengajaran yang lemah lembut ada di dalam lidahnya. Ini seorang wanita harus mempunyai pengajaran yang lemah lembut. Ya, istri-istri mesti punya pengajaran yang lemah lembut. Jangan pengajaran yang keras. Wah, nanti jadi lebih keras. Rumah tangga hancur. Yang keras sama keras, tapi pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ya. Satu lagi. Ya, Yakobus 3 ayat 13. Yakobus 3. Ya. Yakobus 3 ayat 13. Silahkan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Yang bijak dan berbudi, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Terus baiklah ia dengan cara hidup yang baik. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik. Jadi bijaksana itu
lemah lembut, hikmat yang lahir dari lemah lembut itu bukan cuma omongannya saja lemah lembut, tapi cara hidupnya yang baik. Di sini katakan, baiklah ia dengan cara hidup yang baik. Ya, cara hidup kita ini lemah lembut itu bukan cuma ngomong saja, kita ngomongnya lemah lembut. Tapi lemah lembut itu adalah diekspresikan dalam cara hidup kita. Bagaimana cara hidup kita? Yang baik. Cara hidup kita mesti yang baik. Ya, bukan cuma ngomong, tapi cara hidup. Cara hidup itu sehari-hari. Bagaimana sikap kita, bagaimana semua. Ya, terus menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Hikmat itu lahirnya dari apa? Lemah lembut. Ini saya jelas berapa ayat mengatakan hikmat itu lahir dari lemah lembut. Jadi kalau sudah mau hikmat, saudara mesti punya apa? Pertama, lemah lembut. Sebab lemah lembut, dari lemah lembut itu nanti lahirlah hikmat. Kalau saudara tidak punya lemah lembut, lahir dari mana itu hikmat? Tidak akan ada lahir hikmat. Saudara tidak akan punya hikmat. Hikmat dunia ada, tapi hikmat Allah tidak ada. Karena hikmat Allah itu lahir cuma dari ini, lemah lembut. Ya, jelas. Hikmat yang lahir dari lemah lembut, menyatakan perbuatannya oleh lemah lembut. 1 Petrus 3 ayat 4, coba tolong baca. Sebelahnya itu ayat 4. 1 Petrus 3 ayat 4 ya. Sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Ya. Dan kamu adalah anak-anaknya. Dia panggil menir Abraham. Menir itu apa? Tuan itu bahasa Makassar apa? Daeng, Karaeng. Dia lebih tinggi dari Daeng ya. Wah, sudah mesti panggil Karaeng semua ini. Ya, ini Bible bilang ini. Ya. Coba lagi sekali ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batin yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Yang sangat berharga di mata Allah. Ya, luar biasa. Di sini kita ayat 6, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan menamai dia Karaeng. Karaeng ini. Ya. Tapi saya tidak minta sama istri saya, dia panggil saya Karaeng. Ya. Dan kamu adalah anak-anaknya. Ya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ya, tidak usah takut sama diancam apapun. Karena Tuhan menyertai kita. Ya, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pemanis dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami-suami, doa sudah jangan terhalang kalau saudara ada hubungan yang baik dengan istri. Karena kalau sudah ada hubungan yang baik dengan istri, saudara itu ada hubungan baik dengan Tuhan. Kalau sudah tidak mengasihi istri, sudah tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Yang tidak kelihatan sulit. Yang kelihatan aja tidak bisa mengasihi, mau mengasihi yang tidak kelihatan bagaimana? Ya. Begitu juga kalau istri tidak tunduk kepada suami, dia tidak tunduk kepada Tuhan. Dan kalau dia mau tunduk kepada Tuhan, dia mesti tunduk kepada suami. Ya, maka dia juga akan tunduk kepada Tuhan. Jadi hubungan suami istri itu terkena hubungan kita dengan Tuhan. Jangan main-main. Ini sangat penting sekali. Saya tidak percaya kalau orang Kristen rumah tangganya kacau balau, terus dia ada hubungan dengan Tuhan. No. Dia mesti rumah tangganya jadi baik lebih dulu. Rumah tangga bisa kacau satu waktu. Tapi tetap kalau kita datang sama Tuhan, kita periksa firman, kita baca firman, kita terima firman Tuhan, kita akan dirubah. Rumah tangga kita akan jadi lebih baik. Amin. Hari ini lebih baik dari kemarin. Dan besok lebih baik daripada hari ini. Dan besok lusa, tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Amin. Haleluya. Mari. Oke, kita akan bangkit dari semua, kita akan datang kepada Tuhan.